Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini di depan saya ada bukan beberapa sih, cukup banyak ya, grip. Tapi kali ini bukan grip untuk road bike, tapi untuk MTB atau untuk flat bar ya, bukan untuk drop bar, jadi untuk flat bar ya. Anda tahu sendiri, akhir-akhir ini saya juga makin intensif dalam pemakaian MTB ya. Setelah backstory ya, ke belakang, cerita ke belakang setelah EJJ kemarin ya, dimana saya memakai gravel bike intensitas yang begitu tinggi ya, 7 hari berturut-turut, sehingga saya butuh semacam relief gitu loh ya. Relief itu artinya butuh sesuatu yang bisa membalikkan tubuh saya. Jadi saya mencoba untuk bersepeda dengan posisi lebih tegak begini ya, dengan handlebar yang flat. Dan ternyata setelah saya coba, kok ya enak ya. Jadi saya di badan ini untuk sementara ini, untuk saat ini ada rasa kelegaan ya. Transisi dari road bike ke mountain bike dengan flat bar itu bagi saya serasa kayak melegakan begitu ya. Itulah yang membuat saya untuk bisa tetap aktif bersepeda ya. Ada yang tanya, loh kenapa kok enggak hybrid aja? Artinya road bike frame tapi di hybrid flat bar. Saya rasa kok kurang ideal ya kalau begitu. Padahal dulu saya sempat membuat video juga, seorang customer datang membeli Giant TCR SL terus di flat bar. Why not? Ya, tapi saya enggan untuk mencoba sesuatu yang seperti itu ya. Oke lah, saya ke MTB akhirnya saya menemukan sesuatu yang baru ya. Semuanya baru tentang MTB ini. Detail-detail kecil semacam tipe-tipe handlebar ini ya sangat berpengaruh ya. Mungkin nanti saya akan lanjut bahas bersama Erik tentang handlebarnya MTB. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk mendapatkan tipe-tipe fabric grip untuk flat bar, banyak jenis ya. Saya kebetulan sedang mencari grip yang ideal ya. Kebetulan ya. Jadi datanglah ini fabric, beruntung sekali ya. Seandainya saya beli online, pasti saya akan bingung, mana ini nih yang harus dipilih. Seandainya loh ya, kalau saya beli online. Karena saya tidak bisa touch and see. Ya, saya tidak bisa touch and see enaknya, nyamannya, teksturnya gimana ya, bahannya dari apa ya. Jadi ini ada banyak pilihan fabric. Oke. Nah, saya akan memilih kira-kira dari sekian banyak fabric ini, mana kira-kira yang cocok bagi saya ya. Sementara ini saya yang ada di sepeda MTB saya yaitu grip biasa ya. Tapi ada yang ganjel
saya masih merasa sedikit kurang nyaman gitu. Ya, itulah. Ada yang bilang, Erik bilang bahwa kalau di MTB itu detail-detail sekecil apapun harus Anda perhatikan demi untuk kenyamanan. Ya, saya masuk akal juga ya. Masuk akal. Detail-detail sekecil apapun. Seperti misalnya handlebar ini ya. Tipe yang kayak apa? Back sweep, up sweep ya. Low rise, flat top. Aduh. Saya jadi belajar banyak ya. Sama aja dengan grip. Tipenya ya juga banyak. Oke. Nah, kali ini saya saya ingin memfokuskan kebutuhan saya ya. Saya punya 2 MTB, yang satu itu trail, MTB full suspension trail yang di Marine Reef Zone. Yang satu adalah thrill XC alloy ya. Nah, XC alloy ini saya gunakan untuk lebih ke endurance ya, karena saya memakai ban yang juga cuman 2.0 ya, Race King Continental. Saya peruntukkan untuk jarak-jarak yang kira-kira 100 km ke atas ya, MTB XC, tapi untuk perjalanan 100 km ke atas, entah itu aspal atau off-road atau apapun ya. Kalau yang trail kan untuk blusuk-blusuk ke hutan dan lain-lain, off-road yang pure off-road ya. Saya sudah pernah mencobanya trail, yaitu Surabaya Surya PP, lewat jalan yang normal ya, jalan aspal, dan saya fine-fine aja dengan MTB yang seberat itu untuk nanjak. Saya tidak menemukan apa-apa, saya tidak merasa kekurangan apa-apa, bahkan saya bisa sampai rumah dengan badan yang fresh gitu, karena saya tidak perlu membungkuk-bungkuk lagi ya. Sudah tidak perlu membungkuk-bungkuk lagi, tapi saya dengan gaya yang seperti ini, upright. Jadi saya merasa enak sekali, sampai rumah pun badan saya itu kayak fresh begitu ya. Walaupun secara waktu kira-kira ada perbedaan 1,5 sampai 2 jam. Tapi tak apalah, 1,5-2 jam saya juga nggak dikejar-kejar waktu, nggak diburu-buru ya, jadi saya santai aja. Oke, kembali ke pemilihan grip ini. Tipe-tipe fabrik ini banyak ya. Ada push grip, easy fit, durable push on. Ini sudah ada deskripsinya. Masing-masing ada di deskripsinya. Ergonomic silicone lock on. Ya, ergo. 100% pure silicone push on grip. Semua deskripsinya sudah ada jelas. Ya. Ergonomic silicone lock on grip. Ergonomic. Sudah ada deskripsinya. Fun guy grip. Fun guy. Half and half dual texture. Half and half. Ya, dual tekstur ya kan? Jadi teksturnya ringgi-ringgi plus pattern ya, kayak berduri-berduri begitu ya. 100% silikon lock on grip, oke. Terus ini magic grip. Nah, ini saya nggak tahu magicnya di mana, ini kayak fun sekali gitu, magic grip ya. Mungkin magic grip ini bisa dikatakan magic karena tengahnya ini ada benjol ya, tapi kalau dipakai enak sekali ya, enak sekali. Nah, itulah gunanya Anda touch and see ya, enak sekali ini, sangat enak ya. Gunanya touch and see ya di situ itu. Oke, di antara sekian banyak yang saya merasa enak, misalnya saya harus memutuskan untuk memilih
ya, memilih yang mana kira-kira ideal untuk eksi hardtail saya dalam perjalanan di atas 100 km. Ya, saya sempitkan kebutuhan saya, ya, sempitkan kebutuhan saya untuk eksi perjalanan yang 100 km ke atas. Oke, nah ini kok rasanya enak ya, karena ada reliefnya di sini, sehingga saya merasa tangan saya ini kayak terpijat begitu, ya, tidak tegang tapi terpijat. Oke, saya pilih ini ya, satu. Kedua, nah ini half and half dual texture, saya merasa enak tapi nggak seenak itu, ya. Jadi saya visualisasikan, saya rasakan dalam pemilihan grip saya ini, sepertinya ini enggak kurang bagi saya. Karena ini walaupun grippy, ya, grippy, tapi saya rasa ini kurang ideal. Oke, saya sisihkan. Ini yang 100% pure grip. Ketika saya pegang, saya merasa seperti ini ya. Jadi enggak, saya langsung tidak memilihnya. Ergonomik silikon grip, ergonomik. Nah, ini ergonomik sama seperti ini. Karena di tengah ada benjolannya, ada benjolan ya di tengah-tengah. Sehingga waktu saya remas begini, saya merasa agak terpijat di daerah palm, di daerah telapak tangan saya sini. Oke, ini saya pilih. The next one, ini sama, silikon rock grip sama, cuman beda di polanya aja, ya. Ini push on, ini lock on. Jadi ini ada locknya, tapi ini push. Jadi Anda push aja. Pemasangannya loh, Anda push. Tapi ini lock karena ada bautnya, ya. Tapi sama. Nah, the next one, easy fit push on, ya. Jadi ini juga easy fit push on yang nggak pakai baut, langsung di push. Saya nggak seberapa suka karena polanya juga seragam. Oke. Nah, ini dia yang ergonomik. Ergonomik ini ada ruas yang Anda bisa, tambahan ruas yang bisa untuk Anda posisikan di daerah sini. Ya. Nah, begini. Untuk rest. Nah, saya butuh ini sebetulnya. Saya sangat membutuhkan ini untuk perjalanan panjang, di mana kalau perjalanan panjang itu kan posisi seperti ini aja ya, tapi lama sekali, sehingga Anda butuh tambahan ekstra untuk menyangga bagian ini, bagian telapak tangan yang berada di bawahnya jentik ini, ya, ini. Saya pilih ini. Oke, ini saya sampingkan. Nah, sekarang di antara ketiga ini, saya pilih mana? Karena sama-sama enak. Yang ini tidak ada tempat untuk rest, tidak ergonomik, tapi di tengahnya enak. Jadi untuk diremas-remas gini enak. Untuk sirkulasi apa ya misalnya ya, sirkulasi darah lah ya. Karena kan dalam perjalanan panjang itu kan Anda bisa fatigue di daerah tangan sih, ya. Jadi begitu Anda remas itu memberi kayak seolah-olah dipijat, ya. Jadi darah Anda bisa mengalir dengan enak, gitu. Ya. Terus yang ini yang ergonomik, itu enaknya yaitu Anda bisa rest. Oke. Saya merasa kok yang ergonomik ini juga not bad ya, artinya layak dicoba.
yang ergonomik ini. Ya, oh, kayaknya ini menjadi first choice, bakal menjadi first choice. Enak sekali. Aduh, enak sekali. Ya, ini saya sudah menemukan pilihan saya. Saya kesampingkan ini dulu ya. Jadi, ya, ini yang menjadi my first choice. Yang tipe ergo. Ada tempat untuk telapak tangan saya yang di bawahnya jentik ini untuk rest. Ideal sekali. Mungkin bagi beberapa orang kurang ideal ya, karena mungkin mereka mencari grip yang bisa untuk jumping ya. Ini tidak untuk jumping saya rasa. Walaupun bisa untuk jumping pun bisa sebenarnya. Tapi rasanya ini lebih ke arah XC endurance ya, XC endurance. Nah, seperti ini. XC endurance. Bagi saya pribadi pilihan jatuh ke Fabric ergonomic silicone lock-on grip. Ya, bagi yang lain mungkin bisa jadi yang tengah-tengahnya ini, saya juga merasa bahwa ini ya juga perlu ya untuk variasi. Siapa tahu kalau yang ini sudah merasa bosen, saya bisa menuju ke ini ya, yang magic grip ini atau yang ergonomic silicone lock on. Ini juga enak. Tapi mungkin bagi yang lain ada pilihan yang wah biasa aja lah. Yang penting silikon, yang penting tidak cepat rusak, dan yang penting juga tidak cepat apa ya. Ini karena silikon, saya nggak tahu berapa lama dia bisa bertahan kena panas, tidak leleh, ya. Tidak leleh artinya nanti bisa sticky-sticky gitu ya, artinya kayak ceket-ceket gitu, ya. Fabric. Jadi sudah jelas, inilah pilihan saya. Fabric ergonomic silicone lock-on grip untuk kebutuhan saya XC endurance. Ya, untuk Anda yang butuh untuk yang lain-lain bisa pilih Easy Fit, bisa pilih 100% pure silicone, half and half, ya, magic grip, fun guy, semi ergo, dan lain-lain. Oke, inilah Fabric Grip. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga dengan saya mengganti ergonomic silicone lock-on grip ini, perjalanan endurance saya bersama MTB XC jauh lebih menyenangkan dan terutama nyaman, sehingga saya tidak perlu menderita lagi cyclist palsy ya, di tangan saya yang jarum gini ya. Ini sudah lebih dari 2 bulan sejak pasca EJJ ya, tangan saya masih ada terasa jarumnya, walaupun ya saya katakan saya bisa katakan 80% sudah recover ya. Oke. Sampai ketemu. Terima kasih.